Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul ila hadrati nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ila ali baitihil kiram wa sahabal qarabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qarabatina wa jiranina wa jami' wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Thumma ila jami'i akhwanina al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi anna Allah taghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ya'li darajatihim fid dunya wal akhirah wa yadkhiluna wa iyyakum al jannata bighairi hisab wa ila ma nawa bihi salafuna salih ila hadratin nabi al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mudzaqarah kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadah wal dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Tayyib, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ke-20 sifat. Adapun yang insya Allah hari ini akan kita mudzaqarahkan bersama, 20 sifat itu dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Wa hadhihi 'ashruna sifatan tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Dan ini sifat yang wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Sifat itu terbagi kepada 4 macam, 4 bagian. Yang pertama yang sering kita dengar, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah atau sifat ma'ani, hanya sifat ma'nawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan tentang eksistensi keberadaan Allah Ta'ala, zat wajibal wujud itu adakah? Jadi yang pertama sama sekali nih, bagi kita seorang mukallaf,
Allah Ta'ala itu ada kada? Nah itu dibahas oleh sifat nafsiyah. Yang mana sifat nafsiyah itu adalah nisbatun lin nafsi, sifat yang menunjukkan kepada eksistensi adanya zat itu sendiri, ai adzati, yaitu zat. Wa sifatun nafsiyatu, dan sifat nafsiyah itu hiyallati la tu'qalu dzatu biduniha. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang kada masuk akal. Zat itu tidak bersifat dengan sifat nafsiyah. Apa gerang sifat nafsiyah itu? Wahiyya wahidatun al-wujudu, satu ya sifat nafsiyah itu, yaitu sifat wujud. Jadi sifat nafsiyah itu sifat yang menunjukkan bahwa zat wajibal wujud itu adakah kadakah? Kita nih bisi Tuhankah kadakah? Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan akal, maka sifat nafsiyah membahas Allah Ta'ala itu ada, wujudnya ada, dan sudah dijelaskan pada sifat yang pertama dahulu bahwa adanya zat wajibal wujud, itu sifat nafsiyah. Yang kedua, sifatun salbiyatun, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifat yang menolak hal yang tidak layak. Sesuatu yang tidak layak itu ditolak oleh sifat salbiyah ini. Kalau kita cari di kamus, salbiyah itu namanya negatif. Tapi maksud di sini sifat salbiyah ini adalah sifat yang menolak hal-hal yang negatif, yang mana hal negatif tersebut hendak dikhitab kepada Allah Ta'ala. Oh, tidak bisa, tidak layak apabila Allah Ta'ala itu bersifat negatif. Nisbatun lisalbi, itu menunjukkan sifat yang negatif. Artinya lawanan dari sifat negatif. Ayin nafyi, jadi salbun itu adalah nafyi, menafikan, meniadakan. Wa summiyat salbiyatan li'annaha nafat 'anillahi ma la yaliqu bijalalihi. Dan dinamakan salbiyah. Kenapa dinamakan salbiyah? Kenapa dinamakan nafi? Li'annaha, karena sifat salbiyah itu berfungsi, bertujuan nafat 'anillahi ta'ala ma la yaliqu bijalalihi. Fungsi sifat salbiyah itu adalah menafikan terhadap Allah Ta'ala apa yang dinafikan oleh sifat salbiyah. Ma la yaliqu bijalalihi, sesuatu yang kada pantas dengan keagungan Allah Ta'ala. Pokoknya secara globalnya apabila menurut akal kita itu kada bagus, itu pasti bukan tertuju kepada Allah, kada pintar, maka sifat salbiyah henang maju ke depan. Oh, tidak mungkin jadi sifat salbiyah. Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, kada mungkin bersifat jahil. Terus ada yang memadahkan, oh zat Tuhan itu ta'addud, berbilang, banyak, ada 3 misalnya, ada 4, ada 5. Oh, kata sifat salbiyah maju sifat wahdaniyat. Oh tidak, jar wahdaniyat. Allah Ta'ala itu bersifat esa, dan Allah Ta'ala itu kada mau berbilang. Itu sifat salbiyah. Wahiyya khamsun. Sifat salbiyah itu ada 5. Jadi apabila terbersit telah, yang kadang-kadang setan itu menggeritek di hati kita, jangan-jangan Tuhan itu ada banyak, atau jangan-jangan Tuhan itu bentuknya tuh besar, sesuatu yang dapat dibayangkan oleh akal. Pokoknya Tuhan itu segalanya,
Lalu digambaran kita Tuhan itu sesuatu yang besar, kayak raksasa kalau Allah Ta'ala tejar. Atau misalnya Allah Ta'ala itu apalagi lebar, pokoknya bayangan yang tergeletak di hati, maka itu dinafikan oleh sifat salbiyah. Laisa kamitslihi syai'un. Sifat salbiyah menolak hal tersebut. Itu kada layak bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bagi kita yang bersifat baharu, bagaimana mungkin dapat membayangkan sesuatu zat yang qadim, yang kekal, sesuatu yang bagi kita untuk di dunia tidak dapat membayangkan Allah Ta'ala itu seperti apa, karena akal yang kada mampu. Wahiyya khamsun, yang pertama ada 5 sifat salbiyah itu ada 5. Jadi pokoknya amun terbayang dalam hati segala sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu pina kada pantas pang nah, asa kada cocok nah, cocok akan ja dengan 5 sifat ini, insya Allah akan tertolak. Jadi hati itu selalu membiasakan untuk tanzih kepada Allah. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Jadi secara ijmalnya Allah Ta'ala itu bersifat kesempurnaan dan tidak bersifat kekurangan. Yang pertama al-qidam. Sifat yang pertama qidam, kekal. Jadi di sini menafikan bahwa zat Allah Ta'ala itu hudus. Arti hudus itu apa? Allah Ta'ala tuh kena bisa mati jar, cuman paling uncitan bener paling tadudi bener sidin mati. Kada. Itu dinafikan oleh sifat qidam. Wal baqa'u. Qidam itu sedia lah. Qidam itu sedia. Artinya sidin ada tanpa permulaan. Sedangkan kita bang, Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan kita, sidin pun diciptakan. Kada layak zat Allah Ta'ala diciptakan oleh zat yang lain. Artinya apa? Zat Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta yang sebelumnya, sehingga pencipta yang sebelumnya itu lebih berkuasa menciptakan zat Allah Ta'ala yang terkemudian. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala bersifat diciptakan. Jadi pencipta diolah oleh pencipta lain. Maka akal menolak terhadap hal tersebut. Dengan sifat apa yang pas untuk menolak apa yang dalam hati kita, dalam pikiran kita, yaitu sifat qidam. Yang kedua sifat baqa. Sifat baqa itu sifat kekal. Artinya apa? Lawanannya menafikan sifat lawannya, yaitu fana. Kada mungkin jar Allah Ta'ala itu bersifat fana. Artinya suatu saat Allah Ta'ala itu akan sirna. Sedangkan sirna itu menurut akal kita merupakan sebuah kekurangan. Kenapa? Kayaknya pacangan wafat, pacangan bulik asalnya ada lalu tiada. Itu bagi akal kita merupakan sifat kekurangan. Wal mukhalafatu lil hawadits, dan Allah Ta'ala itu berbeda adamul mumatsalah bagi sekalian makhluknya. Jadi ini menafikan lah, karena terkadang kita itu katuju mencari-cari, kak ini saka Tuhan jar, kak itu saka Tuhan jar. Lalu ternyata ada ulama menjelaskan sifat 20 yang menolak hal yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat al-mukhalafatu lil hawadits. Al-mukhalafatu lil hawadits. Yang selanjutnya wal qiyamu bin nafsi. Qiyam bin nafsi ini adamul ihtiyaji. Itu menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Artinya Allah Ta'ala itu berhajat kepada makhluknya. Ya kan, al-alam kullu ma siwallah. Yang namanya alam semesta itu setiap segala sesuatu yang selain Allah itu bisa dikatakan alam. Artinya selain Allah itu
makhluk. Artinya makhluk itu dicipta. Lalu apakah Allah punya hajat terhadap makhluknya? Tidak. Dan ini dinafikan oleh sifat salbiyah, yaitu al-qiyamu bin nafsi. Qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Jadi Allah tidak berhajat kepada waktu, Allah tidak berhajat kepada tempat, Allah tidak berhajat kepada hambanya. Jadi Allah tidak perlu ada hamba yang beribadah kepadanya sehingga Allah Ta'ala dikatakan Rabb. Akan tetapi kita yang berhajat kepada Allah sehingga kita dikatakan hambanya. Kita yang berhajat kepada Allah, bukan Allah yang berhajat kepada kita. Beda kayak misalnya guru berhajat kepada murid sehingga bisa dikatakan seorang guru. Murid berhajat kepada guru sehingga bisa dikatakan, oh inya muridku, artinya inya belajar lawan aku. Oh inya guruku, artinya gara-gara ada murid maka ada muncul istilah guru. Saling berhajat. Kalau kada muridnya, siapa yang menyambat guru? Dan yang kelima, wal wahdaniyatu, sifat esa. Nah, sifat esa wahdaniyat. Nah, ini yang susah sekali lah. Ngalih apa memberataan mengamalkan. Tapi yang ini wahdaniyat ini nah yang susah. Kenapa? Karena membiasakan hati untuk Allah Ta'ala aja yang kudrat iradat itu sangat susah. Kenapa? Karena terkadang mengesakan itu hanya pikiran kepada Allah Ta'ala saja, itu perlu proses. Artinya apa? Minta tolongnya itu. Minta tolong wadah siapa? Wadah Haji A itu rancak membantu aku misalnya. Amun aku pina ada kesulitan duit. Ada panglah kesulitan duit. Yang ada kesulitan iwak. Apabila aja kesulitan duit, Pak Haji itu pang yang menolongku. Nah, kada ingat di hati ini membulikakan, oh ingatakan. Nah, karena sudah kebiasaan. Artinya menduakan, kadang secara zahir menduakan bahwa ada dua Tuhan, akan tetapi menduakan hati ini kebulikannya, membulikakan hati ini kemana? Ke Allah Ta'ala kah atau ke makhluk kah? Nah, ini yang perlu proses, dan disitulah kita mengharap kepada Allah Ta'ala supaya kawa tunggal gimitan pintangan berkahnya belajar, berkahnya mujakarah, kawa ingat barang dulu, kena mengamalkan mudahnya kena pas. Ingat terus tapi setidaknya ada ikhtiar untuk belajar sehingga ya yang asalnya salah benar ya salah setengah lah salahnya. Kena berproses pulang sedikit salahnya. Karena amun dasar dapat taufik dan hidayah Allah 1% aja lagi salahnya. Yang ketiga, sifatul ma'ani, sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang abstrak. Wa summiyat bil ma'ani li'annaha athbatat lillahi ta'ala ma'ani wujudiyatun qaimatan bidatihi la'iqatan bikamalihi. Dinamakan sifat ma'ani li'annaha asbatat lillahi ta'ala karena menetapkan adanya bagi Allah Ta'ala keberadaan ada di zat Allah Ta'ala sesuatu yang layak dengan sifat Allah yang maha sempurna. Di referensi lain, maksud daripada sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat yang menetap pada mausuf dan melahirkan suatu hukum.
Itu sifat ma'ani. Sifat-sifat yang menetap pada mausuf, sifat-sifat kudrat, iradat, sama, basar, ilmu, hayat, kalam, itu menetap pada mausuf, pada zat Allah Ta'ala, dan melahirkan suatu hukum, yang mana hukum tersebut dinamakan dengan hal. Konsekuensi logis hasil dari sifat ma'ani, maka muncullah sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran, sifat kudrat yang menetap pada mausuf, yaitu zat Allah Ta'ala, dan melahirkan suatu hukum, yaitu sifat ma'nawiyah qadiran, kaunuhu qadiran. Wahiyya sab'un, al-qudratu kudrat, wal iradatu iradat, wal ilmu, wal hayatu, was sam'u, wal basaru, wal kalamu, yaitu sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama, sifat basar, dan sifat kalam. Itu sifat ma'ani. Yang keempat, sifatun ma'nawiyatun, sifat yang hasil dari menetapkan sifat ma'ani, maka lahirlah suatu hukum atau suatu ahwal, keadaan Allah Ta'ala itu, keberadaan Allah Ta'ala itu sebagai zat yang maha kuasa. Nisbatun li sab'il ma'ani allati hiya far'un minha. Sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang merupakan cabang daripada sifat ma'ani. Wa summiyat ma'nawiyatan li'annaha lazimatun lil ma'ani, dan dinamakan sifat ma'nawiyah karena sifat ma'nawiyah itu lazimatun lil ma'ani, artinya konsekuensi daripada sifat ma'ani. Apabila dia bersifat kudrat, maka dia akan dikatakan qadiran. Apabila dia memiliki sifat ilmun, maka dia akan dikatakan aliman. Apabila dia bersifat kalamun, maka dia akan disebut aliman, orang yang alim, zat yang alim. Wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Ada yang memadahkan cukup 13 saja, ada yang memadahkan 20, karena yang 7-nya itu bisa diwakili oleh sifatul ma'ani. Wa hikmatu dzikri hadhihi sifatil ma'nawiyyati ma'a kauniha dakhilatan fi sifatil ma'anil madhkurati ma yali. Dan hikmah disebutkannya sifat ma'nawiyah beserta sifat ma'nawiyah itu masuk aja ketika membahas sifat ma'ani yang telah disebutkan. Ma yali, alasannya sebagai berikut. Kenapa diperlukan sifat ma'nawiyah? Yang pertama, dzikrul aqaidi ala wajhit tafsili. Itu niatannya, tujuannya adalah menjelaskan akidah-akidah dengan cara secara tafsil, secara terperinci. Lianna khataral jahli fiha azim, karena bahaya kada tahu terhadap sifat yang secara terperinci itu azim, luar biasa. Ini menurut ulama Asy'ariyah. Ar-raddu 'alal mu'tazilati. Tujuan disebutkannya sifat ma'nawiyah itu menolak, membantah terhadap pendapat Mu'tazilah
fa innahum angkaruha, karena mereka mengingkari sifat ma'ani lah, dalam dobitannya sifat ma'ani, yang mana di referensi yang lain mereka termasuk orang yang menafikan sifat. Faqalu, mereka Mu'tazilah berpendapat, innahu ta'ala qadirun bidzatihi, Allah Ta'ala itu maha kuasa dengan zatnya, bukan dengan sifatnya kudrat, akan tetapi dengan zatnya. Muridun bidzatihi, berkehendak dengan zatnya. Min ghairi kudratin wala iradatin, tanpa sifat kudrat dan sifat iradat. Wahakadha ila akhiriha, dan begini seterusnya sampai sifat yang 7 tadi, sifat ma'ani yang 7. Jadi Allah Ta'ala itu kuasa dengan zatnya, Allah Ta'ala itu berkehendak dengan zatnya, Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan zatnya, Allah Ta'ala itu maha hidup dengan zatnya. Itu menurut pendapat Mu'tazilah. Adapun menurut pendapat Asy'ariyah, yaitu Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat kudratnya itu ada pada zat Allah Ta'ala. Akan tetapi Mu'tazilah berbeda. Alasan mereka, wa qasadu bidzalika at-tanziha lillahi ta'ala, tujuan mereka adalah tanzih, mensucikan, karena salah satu teori pokok mereka adalah tauhid, mengesakan Allah Ta'ala. Wa qalu in wasafnahu ta'ala bihadhihi sifat, apabila kita mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang 7 ini, sifat ma'ani, fa imma an takuna haditsatan, bisa jadi sifat yang 7 ini hukumnya haditsah, artinya baru, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang diciptakan. Allah Ta'ala bersifat qadim, sedangkan sifatnya itu kalau berdasarkan pendapat Mu'tazilah bersifat haditsah. Wa imma an takuna qadimatan, bisa juga sifatnya itu bersifat qadimah, qadim juga, sedia juga. Fa idza kanat haditsatan, apabila sifat yang ada bagi Allah Ta'ala itu haditsatan, artinya haditsah itu baru ada, dahulunya kadada lalu ada. Istahalat 'ala Allah Ta'ala, maka itu mustahil bagi Allah. Kenapa? Allah Ta'ala berhajat kepada sifat yang baru, sifat yang baru ada, baru muncul. Sedangkan sifat yang baru muncul itu menunjukkan bahwa itu adalah makhluk ciptaan. Maka Allah Ta'ala bersifat qadim, mustahil bagi Allah Ta'ala menetap baginya, ada padanya sesuatu yang hudus, sesuatu yang baru ada. Au qadimatan, atau qadimah, seandainya juga sifatnya Allah Ta'ala itu bersifat qadim, maka ta'addadatil qudama'u fantafatil wahdaniyah, maka ada berbilang sifat, berbilang sesuatu yang qadim, zat qadim, sifat qadim, ujar Mu'tazilah. Maka di sini menunjukkan ada 2 yang qadim, sedangkan Allah Ta'ala itu esa. Makanya teori pokok mereka tauhid, mengesakan Allah Ta'ala. Fantafatil wahdaniyah, maka ternapilah sifat wahdaniyat, yaitu esa. Wal jawabu an dzalika an naqul, maka jawaban daripada Asy'ariyah, an naqula, kami berpendapat, inna hadhihi sifati laysat mustaqillatan 'anid dzat,
Sesungguhnya sifat yang ada bagi Allah Ta'ala itu tidak berdiri sendiri daripada zat, karena sifat itu maqama bi ghairihi, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Pintar. Ketika kita menyebut pintar, berarti itu pasti ada zat orang yang bersifat pintar. Laisat mustaqillatan, antara pintar dengan zatnya kadakawa dipisah. Wa innama hiya tabi'atun laha, sesungguhnya itu sifat tabi'ah, mengikut bagi zat. Fahiya sifatun wujudiyatun qaimatun biha, maka sifat itu, sifat ma'ani adalah sifat yang ada, menetap bagi zat Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah harapan kita. Semoga dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nyaman ba'amal, nyaman ikhlasnya, dan nyaman husnul khatimahnya. Wa ila ma nawabihi salafun as-salih la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.